Udara malam yang dingin menusuk kulit, membawa serta bau karat dan lembab. Di hadapan mereka, berdiri rumah sakit angker Dwi Warna, siluetnya menjulang tinggi di bawah rembulan sabit. Anya, Bram, dan Clara, tiga sahabat pencari sensasi, akhirnya tiba di tujuan mereka. Ini bukan sekadar petualangan biasa. Mereka mencari bukti, mencari kebenaran di balik desas-desus horor yang telah lama beredar. Dengan senter yang menari-nari di kegelapan, mereka melangkah masuk. Lorong-lorong panjang membentang di hadapan mereka, dipenuhi puing-puing dan peralatan medis yang sudah usang. Debu tebal menyelimuti segalanya, seolah waktu berhenti di tempat ini puluhan tahun yang lalu. Clara merasakan hawa dingin yang menusuk, bukan hanya dari suhu, tapi dari sesuatu yang lain. Lihat ini, bisik Bram, menyorotkan senternya ke arah papan buletin yang sudah lapuk. Di sana, tertempel foto-foto pasien dan staf yang memudar, serta jadwal operasi yang kini tak lebih dari catatan sejarah kelam. Tiba-tiba, suara langkah kaki samar terdengar dari lantai atas, diikuti dengan decitan pintu yang terbuka perlahan. Jantung mereka berdebar kencang. Apa itu? Bisik Clara, suaranya bergetar. Anya mengacungkan senternya ke arah tangga yang gelap. Tidak ada siapa-siapa. Namun, Bram bersumpah melihat bayangan sekilas di ujung lorong, terlalu cepat untuk ditangkap kamera. Udara terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Mereka memutuskan untuk naik ke lantai atas, mengikuti insting petualangan mereka. Di salah satu kamar pasien, mereka menemukan sebuah boneka anak-anak yang tergeletak di lantai, matanya kosong menatap langit-langit. Saat Bram mencoba merekamnya, kamera tiba-tiba mati. Lampu santer mereka mulai berkedip-kedip, lalu padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Kepanikan mulai merayap. Clara merasakan sentuhan dingin di bahunya, seolah ada tangan tak terlihat yang menyentuhnya. Dia menjerit. Mereka meraba-raba dalam gelap, mencoba menemukan jalan keluar dari kamar itu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, senter Anya kembali menyala, redup. Mereka berhasil keluar dari kamar itu, napas terengah-engah. Di lorong, mereka melihat jejak kaki basah yang baru saja terbentuk di lantai berdebu, mengarah ke sebuah pintu yang tertutup rapat di ujung lorong. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Mereka mengikuti jejak kaki itu yang membawa mereka ke ruang operasi yang terbengkalai. Meja operasi berlumuran noda gelap dan alat-alat bedah berserakan di lantai. Di tengah ruangan, sebuah kursi roda tua bergoyang pelan, seolah baru saja ditinggalkan. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar dari sudut ruangan, memanggil nama mereka. Clara memejamkan mata, merasakan gelombang energi dingin yang mengerikan. Kita tidak sendirian, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Bram mencoba menyalakan kameranya lagi, tapi layarnya hanya menampilkan gambar statis yang mengerikan. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melesat melewati mereka, diikuti oleh tawa dingin seorang anak kecil. Itu bukan tawa yang menyenangkan, melainkan tawa yang penuh penderitaan dan dendam. Mereka tidak menunggu lagi. Ketiga sahabat itu berbalik dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan rumah sakit itu dan kengerian yang bersemayam di dalamnya. Mereka tidak pernah kembali ke rumah sakit angker Dwi Warna, pengalaman itu mengubah mereka. Anya tidak lagi skeptis, Bram tidak lagi sekadar mencari sensasi, dan Clara, intuisinya semakin kuat, namun juga membawa beban. Mereka tahu beberapa kebenaran lebih baik tetap terkubur dalam kegelapan. Namun, terkadang, di tengah malam yang sunyi, mereka masih bisa mendengar bisikan itu, tawa dingin itu, dan merasakan sentuhan dingin yang menusuk. Rumah sakit itu mungkin sudah mereka tinggalkan, tapi rumah sakit itu tidak pernah meninggalkan mereka.